Bab 1038. Puncak Pencakar Nirwana. Sekte Vermilion Bird Divine kuno tampaknya telah menjadi mitos. Keempat kata ini bahkan tidak ada di benak beberapa kultivator. Empat sekte ilahi telah memudar terlalu lama. Kemuliaan mereka sebelumnya telah menjadi kenangan masa lalu, dan bahkan secara bertahap menghilang seiring berjalannya waktu. Hanya beberapa kultivator kuat yang masih mempertahankan rasa hormat terhadap empat sekte ilahi dalam ingatan mereka. Mereka akan gemetar dari lubuk hati yang paling dalam ketika mendengar nama empat sekte ilahi. Empat sekte ilahi bahkan lebih kuat dan misterius daripada aliansi budidaya saat ini. Bahkan alam kekosongan cemerlang pun takut pada empat sekte ilahi. Hasilnya, mereka bekerja sama dengan Cultivation Alliance. Setelah banyak konspirasi, mereka mampu membawa empat sekte ilahi ke titik terlemah mereka. Kaisar ilahi naga Nilakandi yang paling kuat menghilang dan berita tentang Kaisar ilahi burung Vermilion yang paling ditakuti memasuki penyakit hawar surga ketiganya pun bocor. Ini membuka empat sekte ilahi menuju krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meski begitu, empat sekte ilahi masih cukup kuat untuk melawan aliansi budidaya, dan mereka tidak takut dengan alam kekosongan cemerlang. Lagi pula, karena berbagai alasan, alam kekosongan cemerlang hanya bisa membantu secara rahasia. Bahkan jika mereka melangkah keluar, empat sekte ilahi dapat mengaktifkan empat harta karun ilahi dan melakukan perlawanan. Namun, pada saat paling kritis dari pertempuran empat sekte ilahi melawan aliansi, peristiwa yang menggemparkan terjadi yang akhirnya menyebabkan empat sekte ilahi akhirnya menurun. Kaisar ilahi kura-kura hitam, 3 murid utamanya, dan mayoritas sektenya mengkhianati empat sekte ilahi. Tidak hanya itu, tetapi selama pengkhianatan, dia diam-diam menyerang Kaisar ilahi burung Vermilion. Meskipun pada akhirnya dia gagal, dia menyebabkan penyakit hawar surga ketiga, yang ditekan oleh Kaisar ilahi burung Vermilion, hingga meletus. Hal semacam ini benar-benar tidak dapat dipercaya oleh empat sekte ilahi, yang mengandalkan warisan garis keturunan. Pengkhianatan Kaisar ilahi kura-kura hitam dan mayoritas sektenya menyebabkan perubahan yang tak terbayangkan dalam perang ini. Awalnya, dengan hilangnya Kaisar ilahi naga Azure, empat harta karun ilahi kuno kehilangan banyak kekuatannya. Sekarang Kaisar ilahi kura-kura hitam telah mengkhianati empat sekte ilahi. Kekuatan empat harta karun ilahi semakin melemah. Bahkan sampai sekarang, tidak ada yang tahu mengapa Kaisar ilahi kura-kura hitam, yang merupakan salah satu dari empat kaisar ilahi, mengkhianati empat sekte ilahi. Semua ini merupakan misteri yang belum terpecahkan. Pengkhianatan Kaisar ilahi kura-kura hitam memperkuat aliansi budidaya. Pertempuran itu mengguncang seluruh sistem bintang dan meninggalkan mayat berdarah di mana-mana. Namun, aliansi budidaya masih meremehkan empat sekte ilahi. Setelah pengkhianatan tersebut, Kaisar ilahi burung Vermilion berisiko gagal dalam penyakit hawar surga ketiganya dan memenuhi bintang-bintang dengan lautan api. Dia kemudian dibagi menjadi 10 avatar dan melancarkan serangan balik gila-gilaan. Pertempuran ini adalah sebuah tragedi. Beberapa kultivator yang selamat akan menggigil setiap kali mereka mengingatnya. Pada akhirnya, empat sekte ilahi dikalahkan. Alam kekosongan cemerlang mengingkari janji yang telah mereka buat bertahun-tahun yang lalu untuk tidak terlibat dalam pertempuran dan secara terbuka bergabung dalam pertarungan. Niat awalnya adalah untuk melenyapkan empat sekte ilahi sepenuhnya. Namun, bahkan mereka meremehkan empat sekte ilahi.
Kaisar ilahi burung Vermilion kehilangan 8 avatar dan tubuh aslinya hampir roboh, hanya menyisakan sedikit kemauan. Sekte Azure Dragon Divine menderita banyak korban, hanya 1 atau 2 dari setiap 10 anggota yang selamat. Sekte ilahi kura-kura hitam hampir runtuh. Kaisar ilahi macan putih membunuh banyak kelompok tetua pertama aliansi dan banyak orang dari alam kekosongan cemerlang. Bahkan pada akhirnya, ketika dia meninggal, tubuhnya tidak roboh tetapi berdiri di sana, menghalangi pasukan aliansi budidaya. Niat membunuh mengerikan yang dia keluarkan mengejutkan banyak orang dan membuat tidak ada satupun dari mereka yang berani bergerak maju. Perang tragis ini berakhir di sini, dan bisa dikatakan kedua belah pihak sangat menderita. 4 sekte ilahi kalah, tetapi kekuatan aliansi budidaya juga sangat menderita. Bahkan alam kekosongan cemerlang harus menghentikan rencana mereka untuk melenyapkan 4 sekte ilahi sepenuhnya. Bukannya mereka tidak mau, tapi jika mereka melanjutkan, maka harga untuk menang bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh aliansi atau alam kekosongan cemerlang. Lagi pula, masih ada rumor 4 harta karun ilahi yang bisa membelah langit. Jika mereka benar-benar memaksa 4 sekte ilahi ke dalam situasi putus asa, 4 sekte ilahi dapat dengan mudah mengorbankan seluruh sekte untuk menjatuhkan mereka bersama mereka. Sejak saat itu, 4 sekte ilahi menghilang tanpa jejak. Dalam puluhan ribu tahun ini, mereka hampir tidak pernah muncul, dan bahkan ketika muncul, mereka hanya menempati sejumlah kecil planet. Sedemikian rupa, mereka juga berintegrasi ke dalam aliansi. Planet Suzaku adalah contoh yang bagus. Namun, kemunculan burung Vermilion yang berukuran ratusan ribu kilometer di antara bintang-bintang dengan jelas menandakan bahwa 4 sekte ilahi akan melonjak dalam sistem bintang sekali lagi. Dalam perjalanannya, bahkan meteor yang terbang pun dibakar menjadi abu oleh Vermilion Bird. Hal ini mengejutkan banyak penggarap aliansi, dan mereka mulai berspekulasi. Bahkan Alhaven langsung memperoleh informasi mengenai kemunculan Vermilion Bird. Ketika Master Flamespark mendengar berita itu, dia langsung tertawa. Perang yang ditunda oleh Alhaven telah dimulai sekali lagi dalam skala besar. Mereka menggunakan wilayah utara sebagai basis dan bergerak maju. Bahkan lebih banyak lagi kultivator Alhaven yang datang dari Alhaven. Hampir semua kultivator di Alhaven ditarik keluar untuk menyerang aliansi dengan kekuatan penuh. Wang Lin tidak mengetahui semua ini. Saat ini, dia sedang duduk di dalam lubang, berkultivasi dengan mata tertutup. Sesekali, dia akan mengambil jiwa asal untuk dimakan. Untungnya, dia memiliki cukup jiwa asal di dalam tasnya untuk dia makan. Energi asal di dalam tubuhnya berputar semakin cepat. Aura yang kuat mengelilingi tubuhnya dan menyapu area itu seperti badai. Gua tempat dia berada tidak besar, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tengah badai dan sejumlah besar kerikil berjatuhan dari dinding. Tapi Wang Lin tidak menyadari semua ini. Dia telah mencapai momen kritis dalam terobosannya. Sebelum kerikil apapun mendarat di atasnya, akan ada kilatan cahaya perak. Itu adalah mayat perempuan berwarna perak yang menghancurkan mereka semua. Energi asal yang tak ada habisnya datang dari jiwa asal yang dimakan Wang Lin, dan energi asal berkumpul di dalam jiwa asal Wang Lin seperti orang gila. Jika sebelum kebangkitan Vermilion Bird dan energi asalnya tidak mengandung api suci, maka dia pasti sudah menerobos. Namun, energi asal Wang Lin mengandung api, sehingga energi asal yang dikonsumsinya harus diubah.
Itu disempurnakan di dalam jiwa asalnya. Meski lebih merepotkan, setelah berhasil, kekuatan Wang Lin akan meningkat beberapa kali lipat. Energi asal dalam jumlah besar diubah menjadi api yang kuat, menyebabkan tubuh Wang Lin melepaskan panas dalam jumlah besar saat energi asal berputar ke seluruh tubuhnya. Sisi gua menjadi merah dan runtuh. Seolah-olah bebatuan tersebut telah lama terkubur di dalam gunung berapi dan mengandung panas yang ekstrim. Mayat perempuan perak itu mengerutkan kening, tapi dia tidak bergerak setengah langkah pun. Saat auranya semakin kuat, dai energi asal dari tubuhnya juga menjadi lebih kuat. Gemuruh yang keras mengguncang gua dan menyebabkan keruntuhan yang meluas. Tanah tempat Wang Lin duduk tiba-tiba retak. Saat lantai runtuh, Wang Lin terjatuh. Badai di sekelilingnya menendang semua kerikil yang berjatuhan. Saat ini, badai Wang Lin seperti bor yang sedang menggali. Mayat perempuan perak mengikuti Wang Lin sebagai sinar cahaya perak. Panas tinggi mengalir ke wajahnya, menyebabkan wajah pucatnya menjadi sedikit lebih merah. Dia tidak berkedip dan selalu menatap Wang Lin. Tubuh Wang Lin terus tenggelam, lalu tiba-tiba dia membuka matanya. Dua pancaran api keluar dari matanya. Saat dia membuka matanya, badai di sekelilingnya mencapai puncaknya dan menyapu area tersebut. Kemudian aura kultivator Nirvana Skrier tahap akhir menyebar. Perasaan kuat ini membuatnya merasa seolah-olah dia mengendalikan dunia. Pada saat ini, dia merasa seolah dia bisa menghancurkan dunia dengan satu mantra. Segala sesuatu yang dilihatnya berubah, segala sesuatu di hadapannya sepertinya terbuat dari tali. Inilah hukum yang ada di matanya. Setelah mencapai langkah kedua, seseorang harus membaca hukumnya. Begitu seseorang mencapai titik tertentu, mereka akan mampu mencapai puncak Nirvana Skrier. Saya telah menerobos. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Mencapai tahap akhir Nirvana Skrier saja tidak cukup baginya. Setelah domainnya berevolusi dan dia mencapai tahap akhir Nirvana Skrier, dia merasa masih ada ruang. Dia hanya membutuhkan energi asal yang cukup untuk mencapai puncak tahap akhir dari Nirvana Skrier. Mata Wang Lin bersinar. Dia tidak punya waktu untuk memeriksa dirinya sendiri, jadi dia hanya melahap semua jiwa asal di dalam tubuhnya. Pada saat ini, energi Nirvana Skrier tahap akhir diubah untuk menahan api dan menjadi lebih kuat. Energi asal di dalam tubuh Wang Lin terus berubah, dan suhu tubuh Wang Lin berangsur-angsur meningkat. Tato burung vermilion keluar dari tubuhnya dan berputar di sekelilingnya. Teriakan burung vermilion menggema. Mata Wang Lin berbinar dan dia mulai mengerutkan kening. Sedikit lagi, sambil merenung, tubuh Wang Lin berkedip dan avatarnya keluar. Sekarang ada dua Wang Lin. Tubuh aslinya duduk dan, karena terpisah dari avatarnya, niat membunuhnya yang mengerikan memenuhi area tersebut. Avatar itu memiliki wajah yang tenang. Setelah dia meninggalkan tubuh aslinya, dia keluar dari gua. Dia melayang di udara dan Vermilion Bird dengan cepat melayang di atasnya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan energi asal di dalam tubuhnya mencapai puncaknya. Bola api menyala di mata kirinya, dan mata kanannya berisi bola guntur berwarna biru. Kemudian jiwa asalnya terbang keluar dari sela alisnya. Raungan naga guntur kuno yang bisa mengendalikan semua guntur bergema di dalam lubang. Saat ini, cara Wang Lin memandang dunia berubah drastis. Bab 1039 Liu Mei 1. Dunia berubah. Meskipun ini adalah Gua Kaisar Langit,
itu tidak bisa menghentikan pandangan Wang Lin. Api berkobar di mata kirinya dan guntur menyambar di mata kanannya. Saat ini, dunia sebelum Wang Lin benar-benar berbeda dari sebelumnya. Lubang dalam di depannya perlahan menjadi transparan hingga hilang sepenuhnya. Apa yang muncul di hadapan Wang Lin adalah garis-garis hitam yang saling bersilangan. Garis-garis hitam ini memenuhi dunia. Lubang yang dalam ini jelas dibentuk oleh garis-garis ini. Ketika Wang Lin melihat ini, dia tercengang sejenak. Dia perlahan berbalik dan melihat ke tempat lain. Saat matanya bergerak, dinding di sisinya menghilang dan berubah menjadi segudang garis yang berpotongan. Menatap garis-garis yang tidak teratur ini, Wang Lin tiba-tiba merasakan dorongan hati. Dia mengangkat tangannya dan meraih garis itu. Namun, pada saat ini, kekuatan dahsyat datang dari garis yang membubarkan kekuatan Wang Lin. Tangan Wang Lin memantul dan kekuatan pantulan yang kuat tiba. Dengan keras, Wang Lin terpaksa mundur beberapa langkah sebelum dia berhenti. Tidak ada rasa frustrasi di wajahnya, melainkan pencerahan. Dia menarik napas dalam-dalam dan melompat keluar dari lubang yang dalam. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa semua bangunan terlihat sangat berbeda sekarang. Bangunan-bangunan dan bunga-bunga itu semuanya hancur ketika pandangannya tertuju pada mereka. Mereka berubah menjadi garis berbagai warna yang saling bersilangan. Seluruh dunia ini sepertinya telah mengalami perubahan besar. Tidak heran orang-orang seperti Bei Lou dapat dengan mudah melakukan perjalanan dalam 99 alam di dalam botol, agaknya, jika si Tunan menginginkannya, dia juga dapat melakukannya, bahkan Master Halloween dapat menghancurkan satu alam di dunia botol. Jika aku kembali ke dunia botol, meskipun aku tidak percaya diri dalam bergerak melalui 99 alam, aku pasti bisa menghancurkan beberapa alam sekaligus. Monster tua pembersih nirwana itu bisa melihat hukum. Mereka juga bisa mengendalikan hukum, sehingga mereka bisa bergerak secara alami di dunia nyata. Saya ingin mengambil garis tersebut, tetapi saya terpantul kembali oleh kekuatan yang kuat karena saya belum mencapai tahap pembersih nirwana, saya belum menguasai hukum pengendalian. Wang Lin melihat sekelilingnya dan pencerahan memenuhi matanya. Bahkan batasan tak terlihat itu jelas muncul di hadapan Wang Lin. Ketika Wang Lin melihat ini, dia berpikir, dan manik yang menentang surga mulai bergerak dengan sendirinya. Sebuah pusaran seukuran kepalan tangan terbentuk di antara alis Wang Lin. Manik yang menentang surga perlahan keluar dari pusaran dan melayang di depan Wang Lin. Ada riak-riak memutar di sekitar surga yang menentang manik-manik. Seolah-olah hal itu tidak pantas dilakukan di sini dan ditolak. Saat ini, pikiran Wang Lin digabungkan dengan manik yang menantang surga. Dia merasakan gemuruh yang menggelegar di kepalanya dan pandangannya kabur. Seolah-olah sebuah kekuatan dahsyat telah menguasai pikirannya dan menerobos semua rintangan di dalam gua untuk langsung naik ke langit. Pada saat ini, seberkas cahaya keluar dari pusat negeri roh iblis dan pergi ke cakrawala. Wang Lin melihat langit. Langit biru seketika berubah menjadi garis-garis biru panjang yang saling bersilangan. Dia melihat awan putih, bumi, tanaman di tanah, dan tempat tinggal yang tak terhitung jumlahnya di tanah roh iblis. Dia juga melihat sungai dan gunung. Dengan kekuatan misterius surga yang menentang manik, pikiran Wang Lin menyebar ke seluruh dunia dan melihat semua hukum dunia. Segala sesuatu di hadapannya adalah hukum, dan garis-garis warna-warni itu adalah cara melihat hukum. Saat dia terus melihat,
Wang Lin tampak berubah menjadi angin sepoi-sepoi, dan dia menyapu tanah roh iblis. Kemudian dia menyerbu langsung ke langit sambil dikelilingi oleh kekuatan misterius surga yang menentang Manik. Gemuruh menggelegar lainnya bergema di dalam pikirannya saat dia menembus tanah roh iblis dengan bantuan Manik yang menentang surga. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat dibuka oleh para penggarap yang tak terhitung jumlahnya, bahkan orang-orang seperti All-Seer, dengan paksa. Seolah-olah tidak ada yang bisa menghalangi pikirannya dan surga yang menentang Manik, dan tidak ada yang berani menghalangi mereka. Wang Lin melihat ruang gelap di hadapannya. Bintik debu yang tak terhitung jumlahnya memenuhi ruang angkasa, serta nebula yang mempesona. Wang Lin tenggelam dalam keadaan tercerahkan ini saat dia melihat di antara bintang-bintang dan merasakan hukum di alam semesta ini. Planet-planet yang mempesona di kejauhan, meteorit yang terbang, dan serpihan debu semuanya muncul di mata Wang Lin. Hukum, segala sesuatu di dunia ini mengandung hukum. Setelah pikirannya menyatu dengan bintang-bintang, Wang Lin terus mendapatkan pencerahan. Saat ini berlanjut, pikirannya berkembang dan terus menyebar. Kecepatan penyebaran pikirannya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan perasaan ilahi. Itu seperti ketika Wang Lin berdiri di depan gerbang surga menantang Manik, di mana dia mengambil setengah langkah dan tampak menjadi satu dengan kehampaan. Kali ini, Wang Lin berkeliaran di antara bintang-bintang dan merasakan perasaan mencari Dao sekali lagi. Namun, kali ini dia mencari hukum. Saat pikirannya menyebar tanpa henti, pikirannya menyapu planet satu persatu. Hatinya tenang, dan ketika dia benar-benar tenggelam dalam hal ini, dia tidak mengetahui kondisinya saat ini. Setiap planet yang ia lewati, setiap makhluk hidup, termasuk manusia, pembudidaya, hewan, dan bahkan tumbuhan, terlihat jelas oleh Wang Lin. Hukum dunia yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi garis dan diamati oleh Wang Lin saat pikirannya berlalu. Tak satu pun dari para penggarap di planet-planet itu menyadari pikiran Wang Lin lewat, bahkan para penggarap di tahap pencabut nirwana dan pembersih nirwana pun tidak. Lagi pula, Wang Lin dilindungi oleh Manik yang menentang surga. Jika dia tidak ingin orang-orang mengetahui keberadaannya, maka tak seorang pun akan mengetahuinya, bahkan para penggarap penghancur nirwana pun tidak. Saat pikirannya menyebar dengan Demon Spirit Land sebagai pusatnya, seolah-olah waktu terasa bertahan selamanya. Tidak diketahui berapa lama waktu telah berlalu, tetapi pikiran Wang Lin telah mencakup sebagian besar aliansi. Dia tidak berhenti di situ. Saat memperoleh pencerahan, dia menyebarkan pikirannya lebih jauh lagi dengan kekuatan Manik yang menentang surga. Dia menyebarkannya lebih jauh, lebih luas, dan lebih dalam. Dia melihat terlalu banyak pembudidaya dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya yang belum pernah dia lihat. Dia bahkan melihat beberapa orang yang dia kenal di masa lalu. Orang-orang ini tidak membuat Wang Lin berhenti. Saat ini dia tenggelam dalam keadaan aneh di mana dia memahami hukum seperti orang gila. Ketika pikirannya menjadi gila, tingkat kultivasinya juga mencapai puncaknya. Mencapai puncak tahap akhir dari Nirvana Skrier tidaklah sulit bagi sebagian besar penggarap Nirvana Skrier tahap akhir. Selama mereka melihat cukup banyak hukum, mereka secara alami akan mencapai puncak tahap akhir. Namun, ini merupakan proses yang panjang karena hanya setelah mengalami terlalu banyak dan melihat segalanya barulah seseorang bisa berhasil. Tidak ada yang bisa seperti Wang Lin,
di mana pikirannya dapat menyebar ke sebagian besar sistem bintang aliansi dengan bantuan surga yang menentang Manik untuk melihat semua hukum yang berbeda. Pikiran Wang Lin terus menyebar, dan dia melihat lautan api mendekat. Ada burung vermilion raksasa yang memancarkan panas ekstrim di depan lautan api. Retakan dalam jumlah besar muncul di ruang tempat vermilion berlewat. Sepertinya mereka bisa roboh hanya dengan satu sentuhan sederhana. Semua meteorit yang mendekati Fermi Lionbird akan terbakar menjadi debu. Jika bukan karena burung vermilion menghindari planet budidaya, maka akan terlalu banyak planet yang runtuh dalam perjalanannya. Sinar api mengikuti vermilion bird. Ada kultivator berwarna merah di dalam setiap sinar api. Ada pria dan wanita di antara mereka, bersama dengan 6 orang tua yang memancarkan aura menakutkan di depan. Dari kejauhan, sepertinya ada tidak kurang dari 1000 pembudidaya di belakang burung vermilion, dan tidak ada tingkat budidaya mereka yang rendah. Orang-orang ini bergerak cepat ke belakang vermilion bird. Vermilion bird membuat Wang Lin merasa familiar. Saat pikirannya berlalu, mata berapi-api burung vermilion menyala dan tubuhnya bergetar. Teriakan dahsyat dari vermilion bird segera bergema. Setelah pikiran Wang Lin berlalu, kebingungan memenuhi vermilion bird raksasa. Vermilion bird bukan satu-satunya yang bingung. Para penggarap di belakangnya juga bingung, terutama ke-6 tetua. Mereka semua saling memandang dengan terkejut. Mereka tidak tahu mengapa vermilion bird spirit mengeluarkan tangisan. Tidak peduli seberapa banyak mereka merenung, mereka tidak dapat menemukan jawabannya. Pikiran Wang Lin terus menyebar. Di pusat aliansi, ada medan bintang yang dipenuhi meteorit ungu tua. Di kedalaman bintangnya terdapat dunia lain. Sebuah bangunan melingkar yang sangat besar melayang di antara bintang-bintang, dan dikelilingi oleh tidak kurang dari 100 bangunan kecil. Semburan petir hitam terus-menerus menyambar, mengeluarkan tekanan yang aneh. Ini adalah pintu masuk ke aliansi budidaya. Hanya dengan melalui sini seseorang dapat mencapai markas besar aliansi budidaya. Pikiran Wang Lin sampai di tempat aneh ini. Pikirannya bahkan menembus pintu masuk dan sampai di markas besar aliansi. Markas besar aliansi berada di wilayah tersendiri. Dulunya milik Rain Celestial Realm, tapi kemudian ditemukan dan ditempati oleh Cultivation Alliance. 173 planet budidaya raksasa membentuk markas besar aliansi budidaya, 172 planet tersusun dalam lingkaran, dan tidak statis, melainkan bergerak perlahan. Dari kejauhan, markas besar aliansi tampak seperti miniatur sistem bintang aliansi. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya berpindah-pindah, tetapi anehnya, tidak ada suara. Di tengah cincin planet ini terdapat pusaran raksasa. Pusaran ini berwarna ungu dan akan menyebabkan siapapun yang melihatnya gemetar. Sangat sedikit orang yang tahu persis apa yang ada di dalam pusaran tersebut. Di atas pusaran tersebut terdapat planet terakhir dari 173 planet. Ia tidak bergerak, tetapi melayang di atas pusaran dan menyerap gas ungu yang dikeluarkan oleh pusaran tersebut. Pusaran ini terlalu besar, seorang kultivator akan seperti semut jika dibandingkan dengannya. Faktanya, pembudidaya akan lebih kecil dari semut dan tidak mungkin terlihat. Bahkan planet budidaya terakhir tampak sangat tidak berarti dibandingkan dengan pusarannya. Bab 1040. Liu Mei, 2. Di dalam ruang rahasia di dalam planet di atas pusaran itu duduk seorang pria parubaya.
Dia sangat tampan dan memiliki aura surgawi. Selain bel perunggu seukuran kepalan tangan, tidak ada apapun di dalam ruang rahasia ini. Pikiran Wang Lin tersapu oleh ruang rahasia. Pria di dalam tetap bergeming, seolah-olah dia tidak memperhatikan apapun, tetapi bel segera mengeluarkan suara yang tajam. Pria itu tiba-tiba membuka matanya dan dua tatapan gila muncul. Pada saat ini terjadi, pikiran Wang Lin sudah pergi. Di wilayah utara sistem bintang aliansi, puluhan ribu penggarap Alhaven berperang melawan aliansi. Master Flamespark dan teman-temannya termasuk di antara mereka. Aliansi juga memiliki beberapa penggarap yang kuat. Kedua belah pihak baru saja memulai pertempuran mereka, namun korban jiwa sudah tak terhitung jumlahnya. Pikiran Wang Lin terlintas. Dia melihat segalanya, tapi dia tidak berhenti sejenak pun dan terus bergerak. Tidak ada yang mengetahui kedatangannya dan tidak ada yang mendeteksi keluarnya dia. Pikiran Wang Lin diam-diam meninggalkan pertumpahan darah dan pembantaian yang tak berkesudahan ini. Tak satu pun dari hal-hal ini yang mampu menghentikannya. Dia melanjutkan pemahamannya, dan budidayanya mendekati puncak. Dia sedang menyelesaikan sesuatu yang membutuhkan waktu bertahun-tahun bagi orang lain untuk menyelesaikannya. Pikirannya terus menyebar hingga mencapai wilayah yang sangat rahasia di aliansi. Ada planet kuning di sini yang dipenuhi kematian dan tidak memiliki jejak kehidupan. Bahkan energi spiritual sangat langka di sini. Tidak ada satupun kultivator dalam jarak jutaan kilometer dari planet ini, seolah-olah ini adalah zona terlarang. Bahkan ketika pikiran Wang Lin tiba, sepertinya ada gangguan. Ketika pikirannya melewati planet kuning, pikirannya segera memasuki bagian dalam planet, dan ada sesuatu yang lain di dalamnya. Ada susunan transfer di dalam planet ini. Arai ini sangat besar, dan di sisi lain dari arai transfer adalah satu-satunya negara budidaya peringkat 9 di aliansi. Alam kekosongan yang cemerlang. Itu adalah satu-satunya negara peringkat 9 di aliansi, dan sangat misterius. Seluruh dunia Brilliant Void bukanlah sebuah planet budidaya, melainkan sebuah benua besar yang bagaikan dunianya sendiri. Ini adalah tanah suci mayoritas petani di sini. Pikiran Wang Lin memasuki alam kekosongan cemerlang yang hanya dimiliki oleh sedikit kultivator yang memenuhi syarat untuk dimasuki. Jauh di dalam alam kekosongan cemerlang, duduklah seorang lelaki tua. Dia sedang berkultivasi di samping lereng ketika dia tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke kejauhan. Rekan penggarap manakah yang telah datang ke alam kekosongan cemerlang saya? Tolong tunjukkan dirimu. Orang tua itu adalah orang pertama yang menyadari kehadiran Wang Lin. Meski suaranya tenang, namun dipenuhi dengan kekuatan hukum yang tak ada habisnya. Seolah-olah hukum di sekitar lelaki tua ini akan berubah sesuka hatinya. Namun, kata-kata orang ini tidak mampu membangunkan Wang Lin dari keadaan anehnya. Pikiran Wang Lin menyapu melewati alam kekosongan cemerlang, tapi sebelum dia bisa melihat semuanya, pikirannya terkejut. Dia melihat dua wanita. Salah satu wanita sedang duduk di puncak gunung. Dia tidak cantik mutlak, tapi dia tetap cantik. Dia mengenakan gaun biru, dan gaun itu tertiup angin saat angin gunung bertiup. Dia memberikan kesan keindahan surgawi. Namun, ada sedikit kepahitan di matanya saat dia melihat ke depan dengan sedikit kenangan di matanya. Di sampingnya ada seekor harimau besar. Harimau ini benar-benar hitam dan mengeluarkan aura yang ganas. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke depan bersama wanita itu.
Namun pandangan harimau ini seringkali beralih ke hutan lebat di bawah gunung. Sosok beberapa harimau betina menarik perhatiannya. Matanya dipenuhi kegembiraan, seolah berharap bisa segera melompat ke dalam hutan di bawah. "Kapan aku bisa pergi dari sini?" gumam wanita itu dengan getir sambil mengangkat kepalanya seolah sedang berbicara dengan harimau. "Ketika tingkat kultivasi Anda cukup tinggi, saya akan membiarkan Anda pergi." Sebuah suara dingin terdengar dari belakang wanita itu. Setelah mendengar suara tersebut, wanita itu langsung berdiri. Bahkan harimau itu gemetar dan dengan cepat mengalihkan pandangannya dari harimau betina di hutan di bawah. Bersamaan dengan suara itu datanglah seorang wanita. Dia mengenakan gaun biru yang elegan, dan penampilannya tidak mungkin untuk digambarkan. Seolah-olah semua bintang akan suram jika dibandingkan dengannya. Kecantikannya menggugah hati seseorang. Semua orang, bahkan kultivator yang kuat, akan terkejut dengan kecantikannya. Jika dia disebut sebagai kecantikan nomor satu di aliansi, tidak ada yang akan keberatan. Namun, aura di bawah kecantikan itu begitu dingin sehingga mustahil untuk mendekatinya, seolah-olah dia adalah gunung es. Mungkin tidak ada apapun di dunia ini yang bisa meluluhkan sikap dinginnya. Ada aura yang sangat mulia datang dari dalam dinginnya ini. Suatu rasa bangga, seolah-olah dia selalu menjadi pusat perhatian dan mempunyai status tertinggi. Wanita cantik itu dengan cepat berkata, "Zoro menyapa guru." Wanita cantik tak tertandingi dalam gaun biru anggun yang mampu bersaing dengan matahari dan bulan masih memiliki ekspresi dingin yang tidak pernah berubah saat dia melihat ke arah Zoro, dan dia akan berbicara. Namun, pada saat ini, pikiran Wang Lin tiba dan dia melihat kedua wanita ini. Pikirannya, yang tidak pernah berhenti, bahkan setelah semua yang dia alami sejauh ini, terhenti. Penghentian ini menyebabkan guncangan kuat muncul dari pikiran Wang Lin, menyebabkan dia terbangun dari keadaan misterius itu. Semua ini karena kedua wanita ini. Mungkin orang lain mungkin tidak mengenali wanita cantik itu, tapi saat Wang Lin melihatnya, rasa kepahitan yang tak terlukiskan memenuhi hatinya. Bagaimana mungkin dia tidak mengenalinya? Wang Ping masih berada di dalam surga menentang manik. Bagaimana Wang Lin bisa melupakan wanita kejam dan keji itu? Dia ingin melupakannya, tapi ada beberapa penderitaan dalam hidup yang tidak bisa dia lupakan. Melihat wanita ini dan Zoro menyebabkan Wang Lin terbangun dari keadaan istimewanya. Saat dia terbangun, ekspresi wanita dingin dan cantik itu berubah drastis. Rasa dinginnya langsung mereda dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Dia merasa seperti dia telah melihat bayangan seseorang yang telah dia ukir jauh di dalam ingatannya. Liu Mei, pada saat itu, seolah-olah ada suara samar yang muncul dari kehampaan dan memasuki telinga wanita cantik ini. Hal ini menyebabkan tubuhnya gemetar, dan tanpa sadar dia mundur beberapa langkah. Saat Wang Lin terbangun, pikirannya ditarik kembali oleh surga yang menentang manik dengan kecepatan yang tak terhitung kali lebih cepat dari sebelumnya. Dalam sekejap mata, dia ditarik keluar dari alam kekosongan cemerlang. Itu adalah lingkaran yang berkontraksi dengan cepat. Dalam sekejap, dia menyapu setiap tempat yang pernah dia kunjungi. Orang tua di alam kekosongan cemerlang yang memperhatikan Wang Lin menatap ke langit dan mulai merenung. Pertempuran di wilayah utara masih berlangsung sengit. Saat pikiran Wang Lin berkontraksi, ekspresi Master Flame Spark dan teman-temannya berubah drastis. "Wang Lin,
Master Flamespark memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Sangat jarang terlihat dari Master Flamespark. Bukan hanya dia, tetapi semua orang yang mengenal Wang Lin sangat ketakutan dengan hal ini. Markas Cultivation Alliance, planet terapung di atas pusaran. Di dalam ruang rahasia, pria parubaya itu tiba-tiba membuka matanya, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Siapa dia? Ada juga Vermilion Bird di dalam lautan api. Ia mengeluarkan Vermilion Bird Cry lagi dan bergerak lebih cepat. Di antara intang bintang, ada sosok kurus mengenakan pakaian berwarna hijau. Orang ini memiliki ekspresi acuh tak acuh. Dia berjalan melewati bintang-bintang, dan targetnya adalah markas besar Cultivation Alliance. Di belakangnya ada tengkorak berdarah yang tak terhitung jumlahnya, dan sedikit darah memenuhi area tersebut. Saat dia berjalan, matanya bersinar dan dia melihat ke kejauhan. Ekspresinya melembut dan dia menunjukkan senyuman kekaguman. Wang Lin, kultivasi anak itu telah menembus. Aura ini seharusnya adalah manik yang menentang surga, dia mampu menggunakan manik yang menentang surga untuk memahami hukum. Dengan ini, saya dapat bersantai dan melakukan perjalanan ke markas besar aliansi tanpa penyesalan. Saya akan pergi ke markas Cultivation Alliance dan menemukan rahasia di balik runtuhnya alam surgawi. Lalu aku akan menemukan penyebab sebenarnya dari kegilaanku. Pikiran Wang Lin berkontraksi seperti orang gila. Hanya butuh beberapa saat untuk mengembalikan semuanya. Seolah semua yang terjadi telah berbalik. Dia kembali ke tanah roh iblis, ke gua Kaisar Langit, dan kembali ke tubuhnya. Tubuh Wang Lin bergetar seolah jiwanya telah kembali. Apa yang muncul di hadapannya adalah surga mengambang yang menentang manik. Manik yang menentang surga perlahan melayang menuju Wang Lin dan menghilang di antara alisnya. Sambil merenung, Wang Lin perlahan menutup matanya dan aura puncak nirvana Skrier muncul dari tubuhnya. Sepanjang jalan, Wang Lin telah melihat banyak hukum, jadi dia telah mencapai puncak tahap nirvana Skrier. Setelah sekian lama, Wang Lin perlahan membuka matanya. Dia menatap langit dengan tatapan yang rumit dan dingin. Dengan bantuan manik yang menentang surga, dia telah melihat terlalu banyak. Namun, sosok wanita yang dilihatnya pada akhirnya mengganggu ketenangan hatinya. Liu Mei saat itu pastilah avatarnya. Bab 1041. Di dalam lubang yang dalam, dan juga Zhou, dia tiba-tiba menjadi murid Liu Mei. Pasti ada rahasia di balik ini. Liu Mei terlalu licik. Setelah merenung dalam waktu yang lama, Wang Lin menekan perasaan kompleks yang dia rasakan saat melihat Liu Mei. Dia mengalihkan pandangannya dari langit dan merasakan energi asal yang kuat di seluruh tubuhnya. Puncak pengikis nirwana. Mata Wang Lin bersinar terang. Tidak ada gunanya memikirkan hal lain. Dia masih berada di dalam gua Kaisar Langit, jadi dia harus menyelesaikan masalahnya terlebih dahulu. Segala sesuatu di dunia ini mengandung hukum. Langit, bumi, 5 unsur, semuanya mengandung hukumnya masing-masing. Jika seseorang ingin memahami semuanya, itu akan memakan banyak waktu. Kekuatan seseorang terbatas, jadi mustahil untuk memahami segalanya. Mata Wang Lin berbinar dan dia merenung. Jadi pembersih nirwana dan bahkan monster penghancur nirwana tua itu seringkali memiliki hukum yang paling mereka kuasai. Misalnya, Master Flamespark paling mahir dalam hukum api, sementara Wang Lin merenung, guntur keluar dari mata kanannya.
Guntur bergemuruh dari mata kanan Wang Lin dan membentuk bola guntur yang terang. Ada hantu samar-samar di dalam bola guntur. Itu tampak persis seperti jiwa asal naga guntur kuno Wang Lin. Sepertinya bayangannya muncul di dalam bola guntur. Wang Lin menatap bola guntur sampai cara dia melihatnya berubah secara samar-samar. Namun, itu tidak berubah menjadi garis seperti yang lainnya. Meski menjadi lebih transparan, tidak ada undang-undang yang muncul di dalamnya. Saya hanya memperoleh setengah dari naga guntur kuno dan setengahnya menghilang ke dalam Tide Abis. Akibatnya, kekuatan guntur tidak lengkap dan bahkan hukum di dalamnya pun tidak sempurna. Setelah merenung sejenak, Wang Lin meremas udara dan bola guntur tersebar menjadi petir yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini, api keluar dari mata kiri Wang Lin, membentuk lautan api. Ada hantu burung vermilion di dalam lautan api. Wang Lin melihat lebih dekat dan kemudian vermilion bird menjadi transparan. Lautan api yang tak berujung berubah menjadi garis merah yang bisa dilihat dengan jelas oleh Wang Lin. Menurut pemahaman saya tentang kultivasi, untuk mencapai tahap pembersih nirwana, saya harus menguasai sepenuhnya salah satu hukum ini. Kemudian saya dapat menggunakan hukum ini untuk menyerap energi asal dari dunia dan menjadikannya energi asal di tubuh saya tidak pernah habis. Kekuatan para penggarap pembersih nirwana sangat terkait dengan hukum yang mereka pilih. Wang Lin melambaikan tangannya dan menyebarkan lautan api, lalu matanya kembali normal. Hukum yang paling saya kenal adalah guntur dan api. Namun, saya baru saja memperoleh api dan belum cukup mengenalnya. Saya perlu memahaminya lebih dalam sebelum saya dapat menggunakannya untuk menerobos ke tahap pembersih nirwana. Namun, menerobos seperti ini akan membuatku kehilangan kekuatan guntur. Jika saya harus merelakannya untuk mencapai tahap nirvana cleanser, akan ada penyesalan. Jika saya bisa memadukan api dan guntur dan menggunakannya untuk mencapai tahap pembersih nirwana, kekuatan itu pasti sangat kuat. Wang Lin bergerak sambil merenung dan melangkah ke dalam lubang yang dalam. Dia langsung masuk ke dalam gua dan tiba di sebelah tubuh aslinya. Wanita berbaju perak masih berjaga di samping. Saat dia melihat avatar Wang Lin, ekspresinya tidak berubah. Wang Lin mengabaikannya dan menyatu dengan tubuh aslinya. Sesaat kemudian, Wang Lin perlahan membuka matanya, dan aura pembunuhan menghilang saat dia kembali ke dirinya yang normal. Matanya berbinar dan dia berdiri. Burung vermilion yang saya lihat ketika saya meminjam kekuatan manik yang menantang surga persis sama dengan tato saya. Saya yakin ada hubungannya. Wang Lin berjalan keluar dari gua yang retak. Wanita berbaju perak diam-diam mengikuti. Tatapannya tertuju pada punggung Wang Lin. Ada sedikit kebingungan di matanya. Saat dia berjalan keluar dari gua, Wang Lin segera mundur selangkah dan berseru. Seberkas cahaya hantu datang dari lubang yang dalam. Itu bergerak dalam barisan dan langsung menuju Wang Lin. Saat Wang Lin mundur, ia tiba di dekatnya. Bulunya hitam agak berantakan, tapi matanya masih dipenuhi kecerdasan. Itu adalah sabel bertanda bintang. Sabel itu tampak sangat menggemaskan. Ketika sudah dekat, ia tergantung di pakaian Wang Lin dengan mulutnya dan diayunkan seperti ayunan. Ia juga mengeluarkan tangisan yang tajam saat melakukannya. Setelah berayun beberapa kali, sabel bertanda bintang meminjam kekuatan berayun untuk mendarat di bahu Wang Lin. Ia menyeka wajahnya dengan cakarnya beberapa kali sebelum mendekati leher Wang Lin dan terus mengendus.
Sabel bertanda bintang paling menyukai aura dewa kuno. Pada masa ketika dewa-dewa kuno masih ada, sabel bertanda bintang adalah salah satu dari sedikit makhluk roh yang sangat disukai para dewa kuno. Wang Lin memiliki kenangan akan hal ini dari warisannya. Aura para dewa kuno sangat bermanfaat bagi sabel bertanda bintang. Jika mereka tinggal di sekitar dewa kuno cukup lama, maka itu akan sangat mengurangi masa pertumbuhan mereka. Itu juga akan menyebabkan sabel bertanda bintang mengalami metamorfosis. Bahkan di zaman kuno, sabel bertanda bintang adalah sekutu kuat dewa kuno setelah ia mengalami metamorfosis. Namun, sangat sulit bagi sabel bertanda bintang untuk mengalami metamorfosis. Itu mengharuskan mereka menyerap aura dewa kuno untuk waktu yang sangat lama. Mengingat seperti apa sabel bertanda bintang setelah mengalami metamorfosis dari ingatan tisu membuat Wang Lin mengungkapkan ekspresi aneh. Setelah melihat sabel bertanda bintang di bahunya, ekspresi aneh itu menjadi semakin kuat. Dalam ingatan Tusi, setiap dewa kuno dengan sabel bertanda bintang yang telah mengalami metamorfosis sangat menyayangi mereka. Mereka memperlakukan musang itu seperti harta karun dan tidak membiarkan siapapun menyakitinya. Mereka akan menjadi marah jika ada orang luar yang menyentuh musang itu. Saat musang itu mengendus aura Wang Lin, mata kecerdasannya dipenuhi dengan kegembiraan. Ia memutuskan untuk berbaring di bahu Wang Lin. Wang Lin mengangkat tangannya dan meraih musang kecil itu dari bahunya. Sabel kecil itu tampak sangat tidak puas, dan cakarnya mencengkeram kain Wang Lin. Ia meraung ke arah Wang Lin seolah-olah sedang merenung karena harus meninggalkan bahu Wang Lin. Wang Lin memegang sabel bertanda bintang di depan wajahnya dan melihat lebih dekat. Dia telah melihat dongeng ini ratusan tahun yang lalu ketika dia pertama kali tiba di planet Tian Yun, dan dia menyukainya saat itu. Dia tidak pernah mengira dongeng itu akan datang kepadanya ratusan tahun kemudian. Sabel ini sangat indah, dan matanya yang cerdas memandang Wang Lin sementara Wang Lin melihatnya. Setelah sekian lama, musang itu menjadi tidak sabar. Wang Lin tersenyum dan melepaskan tangannya. Sabel kecil itu segera kembali ke bahu Wang Lin. Ia mengendus-endus dan terlihat sangat nyaman. Tidak lagi memperhatikan musang kecil itu, Wang Lin hendak pergi dari sini. Dia akan menjelajahi Gua Kaisar Langit menggunakan peta di batu giok. Namun, saat dia melangkah keluar, sabel bertanda bintang segera melihat ke bawah ke dalam lubang yang dalam. Matanya berbinar, lalu terbang keluar dan meraung beberapa kali ke arah Wang sebelum terbang ke dalam lubang. Mata Wang Lin berbinar dan dia melihat ke bawah ke lubang yang dalam. Setelah merenung sedikit, dia turun bersama sabel bertanda bintang. Sabel bertanda bintang paling menyukai aura dewa kuno. Mungkinkah ada sesuatu milik dewa kuno yang terkubur di bawah kolam pemakaman surgawi? Wang Lin segera memikirkan tendon merah yang menjebak leluhur suci klan Tato. Lubang ini sepertinya tidak berdasar. Tidak peduli seberapa banyak Wang Lin turun, sepertinya dia belum mendekati akhir. Energi dingin. En yang datang dari bawah menjadi semakin kuat hingga lapisan es muncul di dinding lubang. Seolah-olah ada jurang tak berujung di bawah sana. Meskipun Wang Lin tampak tenang, dia sangat berhati-hati. Sabel bertanda bintang jelas sangat akrab dengan tempat ini dan sudah lama menghilang. Semakin dalam dia pergi, semakin dingin jadinya. Setiap kali dia menghembuskan napas, sepertinya naga gas keluar dari hidungnya. Dinding di sekelilingnya tertutup es.
Es tajam mencuat dari sisi dinding dalam formasi cincin. Wang Lin mengendalikan kecepatan turunnya. Setelah waktu yang tidak diketahui, sabel bertanda bintang terbang seperti seberkas cahaya hantu dan mendarat di atas es. Ia melompat dan mendarat di bahu Wang Lin. Sepotong energi dingin datang dari sabel bertanda bintang, tapi tidak ada yang menarik perhatian Wang Lin. Saat ini matanya terpaku pada benda di bawah. Ketika sabel bertanda bintang mendekat, Wang Lin samar-samar merasakan tatapan yang menembus semua rintangan dan mendarat di atasnya. Wang Lin menatap ke bawah dan tetap tidak bergerak. Setelah sekian lama, energi asalnya mulai bergerak dan dua bola api muncul di matanya. Nyala api keluar dari matanya dan berubah menjadi lautan api, menyebar ke bawah. Meminjam cahaya dari lautan api, bahkan kegelapan yang tidak bisa ditembus oleh indera keilahiannya tersebar sedikit pun. Wang Lin turun ke bawah. Tatapan itu membuat keraguan besar muncul di hatinya, dan samar-samar dia punya beberapa spekulasi. Saat dia turun, semakin banyak es di sekitarnya. Setelah 7 menit, Wang Lin berada di dasar lubang. Pada titik ini, dia dapat dengan jelas melihat segala sesuatu di bawahnya, dan itu adalah dunia es. Balok es besar mengelilingi area tersebut, membuat istana ini terlihat sangat berbahaya. Ada mayat hidup di dalam setiap balok es. Tubuh mereka dibekukan tepat sebelum mereka meninggal. Lubang yang tenang dan dalam yang tidak dapat dijangkau oleh siapapun menyebabkan rasa dingin muncul di hati Wang Lin. Orang-orang di dalam es tidak cukup untuk mengejutkan Wang Lin. Yang benar-benar mengejutkannya adalah keberadaannya yang lebih dalam. Itu tertutup oleh seluruh es di sekitarnya, hanya menyisakan beberapa celah kecil. Inilah sumber tatapan itu. Wang Lin dengan jelas melihat apa yang ada di bawah melalui celah gletser. Pada saat ini, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Di bawah celah antara gletser, di kedalaman lubang, ada sesuatu yang tingginya ribuan kaki. Benda raksasa ini adalah tengkorak. Tengkorak dewa kuno. Tengkoraknya membeku, tapi ekspresinya jelas. Mata yang tidak terpejam dipenuhi penyesalan dan kemarahan. Tatapan yang dirasakan Wang Lin sebelumnya berasal dari tengkorak ini. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu dan dewa kuno itu sudah mati dan tidak ada jejak kekuatan dewa kuno yang tersisa, tatapannya sebelum dia meninggal masih begitu hidup sehingga akan mengejutkan siapapun yang melihatnya. Hanya jejak 8 bintang pecah yang tersisa. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.